Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak Ibu semuanya, saya Sabarmudin Tampu Bolon, mahasiswa Prodi Administrasi Bisnis Internasional, jurusan Administrasi Niaga. Saat ini saya berada di semester 8 dari Politeknik Negeri Bengkalis, Provinsi Riau. Ini adalah beberapa contoh desa wisata yang sudah saya rangkum. Yang pertama ada desa wisata yang namanya Gampong Nusa. Gampong Nusa ini merupakan salah satu desa yang ada di Provinsi Aceh. Adapun kegiatan wisata yang ada di desa ini berupa penginapan homestay. Mereka juga menyediakan beberapa kuliner, souvenir, dan lain sebagainya. Yang berikutnya ada Sipenggeng Air Terjun Si55 yang ada di Provinsi Sumatera Utara, tepatnya di Kabupaten Tapanuli Selatan. Mereka atau desa ini mempunyai air terjun yang dimana air terjun tersebut dikelola oleh pemuda setempat, yang dimana setiap wisatawan yang berkunjung dikenakan biaya masuk, yang dimana uang tersebut masuk kepada kas Karang Taruna setempat. Yang berikutnya ada Ekmilas Huta Raja yang ada di Kabupaten Mandailing Natal. Konsepnya sama seperti yang ada di air terjun Si55. Ini juga yang mengelolanya BUMDesnya, yang dimana setiap wisatawan yang berkunjung juga dipungut biaya masuk, dan atau bisa juga mungkin ini sudah termasuk biaya parkir. Nah, yang sahabat terlihat, kita di Pulau Tamang itu memiliki potensi yang sangat luar biasa. Kita lihat kita punya garis pantai yang begitu indah, di mana pasir putihnya yang sangat luas, dan ini sama sekali belum tersentuh sampai saat ini. Nah, kalau kita lihat dan kita kaji sama-sama, desa kita ini mempunyai potensi yang sangat luar biasa sekali, Bapak Ibu. Sangat luar biasa sekali untuk kita kembangkan menjadi desa wisata. Nah, tentunya pengembangan desa wisata ini tujuannya adalah untuk meningkatkan ekonomi masyarakat yang ada di Desa Pulau Tamang. Iya, betul sekali. Tujuan utamanya ya untuk meningkatkan ekonomi masyarakat yang ada di Pulau Tamang. Selain menjadi desa wisata, ini juga kita sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan yang ada di Pulau Tamang. Nah, cara mengembangkannya gimana gitu? Nah, kita mempunyai konsep pengembangannya, yaitu dengan konsep desa wisata yang berbasis masyarakat dengan mengikuti kaedah-kaedah kearifan lokal yang ada di Pulau Tamang. Nah, manfaatnya apa sih kalau kita kembangkan Pulau Tamang ini menjadi desa wisata? Yang pertama, pemberdayaan masyarakat. Yang berikutnya, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya kegiatan wisata yang ada di Pulau Tamang, otomatis akan meningkatkan pendapatan yang ada di masyarakat Pulau Tamang. Yang berikutnya, sumber pendapatan BUMDes. Semua kegiatan pariwisata yang ada di Pulau Tamang mungkin bisa BUMDes yang mengelolanya. Nah, pendapatannya ini nanti akan dimasukkan ke dalam kas BUMDes, dan BUMDesnya tersebut akan kembali ke desa gitu, Bapak Ibu semuanya. Yang berikutnya menjadi satu momen untuk kita untuk melakukan jemput bola ke Pemda. Nah, caranya bagaimana? Kalau kita sudah mengembangkannya, kita bisa mengenjot atau memaksimalkan media promosi yang ada, sehingga ini nantinya bisa menjadi daya tarik atau antusias dari pemangku kepentingan. Nah, seperti apa model jemput bolanya? Yang pertama, kalau kita sudah kembangkan, kita bisa mendaftar di program Desa Wisata Kemenparekraf RI, yang dimana momen ini diadakan setiap tahunnya, Bapak Ibu. Nah, kalau kita sudah masuk atau sudah mendaftar di kegiatan atau di event ini bisa menjadi salah satu modal kita atau sebagai portofolio kita untuk melanjutkan program-program yang kita sudah buat sebelumnya. Yang kedua juga, ini dapat mempermudah kita untuk meminta bantuan kepada pemerintahan daerah, terlebihnya ke dinas gitu. Dinasnya siapa? Mungkin dinas yang bersangkutan seperti Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa atau Dinas Pariwisata.
Caranya bagaimana ya? Kita bisa mengajukan proposal, kita minta mungkin spot-spot foto dari Dinpar bisa didanai gitu. Yang berikutnya ke corporate atau ke perusahaan, kita bisa minta CSR-nya gitu. Nah, dengan adanya portofolio ini bisa menjadi bahan kita untuk mengajukan itu. Yang berikutnya kepada siapa lagi kita bisa melakukan jemput bola? Kepada wakil rakyat, mungkin yang diwakil DPRD setempat untuk membuat policy, atau mungkin kita meminta desa kita dijadikan sebagai desa, salah satu desa prioritas yang ada di Kabupaten Mandailing Natal. Lalu kalau ini dikembangkan pengelolanya siapa gitu? Sabar berharap kalau desa Pulau Tamang ini kita kembangkan, yang mengelolanya itu BUMDes-nya gitu. Di dalam BUMDes itu siapa aja? Yang pertama ada pejabat desa, tentunya yang membuat policy atau kebijakannya. Yang berikutnya Karang Taruna. Nah, Bapak Ibu semuanya, Karang Taruna ini sangat berperan penting dalam keberhasilan suatu pengelolaan BUMDes gitu. Yang berikutnya ada juga ibu-ibu PKK. Nah, dalam pengembangan ini tentunya kita harus memberdayakan ibu-ibu PKK-nya supaya semua elemen terlibat dalam kegiatan para wisata atau kegiatan wisatawan yang ada di Pulau Tamang. Lalu siapa lagi? Ya, yang paling utamanya masyarakat Pulau Tamang. Seperti apa peranannya? Mungkin di slide berikutnya akan kita bahas. Nah, sebelum melakukan pengembangan ini tentunya kita di desa harus mengikuti beberapa prosedur ya, atau kayak apa namanya, alur supaya visi misi yang mungkin udah kita buat sebelumnya dapat kita jalani sama-sama. Prosedurnya seperti apa? Yang pertama, mungkin kita terlebih dahulu bisa melakukan musyawarah di desa gitu. Musyawarahnya mungkin bisa bersama tokoh-tokoh masyarakat yang ada di desa gitu. Ya, hasil musyawarah atau mungkin di dalam musyawarah inilah kita sampaikan bahwa di Pulau Tamang ini nantinya atau kedepannya akan kita menjadikan sebagai desa wisata. Yang berikutnya juga Karang Taruna. Kenapa Karang Taruna mempunyai peranan penting? Mungkin untuk bagian keamanan dan lain sebagainya gitu, untuk memberdayakannya gitu. Karena saya berpikir teman-teman di Pulau Tamang ini sumber daya manusianya juga sangat luar biasa seperti itu. Yang berikutnya, kalau udah setuju nih sama-sama dari kalangan tokoh masyarakat, Karang Taruna, itu bahwasanya Pulau Tamang ini akan kita kembangkan menjadi desa wisata. Alhamdulillah sekali kita tinggal menyusun apa aja yang mau kita buat. Kita akan menyusun rancangan anggaran biayanya dan kita membuat model seperti apa. Nah, kalau rancangannya sudah matang, kita tinggal realisasikan, kita jalankan, kita buat seperti itu. Nah, kalau udah kita buat nih, udah jadi barangnya nih, kita tinggal meresmikan. Nah, pas peresmian ini kita jadikan sebagai momen kita untuk menarik antusias dari wartawan, influencer, dan Pemda. Mungkin kita juga bisa menyurati pemangku kepentingan seperti Bupati dan Wakil Bupati dalam kegiatan peresmian ini. Di slide pembangunannya, tahap pembangunan atau tahap pengembangan yang pertama yang mungkin bisa kita lakukan. Yang pertama, pengelolaan tata ruang atau pembuatan tanaman hias di sepanjang jalan dan spot foto, dan pembuatan spot foto. Nah, kita lihat di sepanjang jalan yang kita punya saat ini itu polos Bapak Ibu semuanya, nggak ada kayak hiasannya gitu. Mungkin kita di masyarakat bisa menyediakan beberapa tanaman hias di dalam pot ataupun bagaimana bentuknya, kita susun rapi di sepanjang jalan. Sehingga ini menjadi daya tarik yang ada di desa kita. Yang berikutnya menyediakan spot foto. Nah, di tempat di samping kuburan yang saat ini pasir pantainya itu begitu polos, banyak potongan-potongan kayu. Mungkin bisa kita manfaatkan di sana, kita jadikan spot-spot foto seperti gantungan, apalagi mungkin kayak spot foto yang instagramable yang mungkin bisa kita diskusikan sama-sama seperti apa bentuknya. Dan ini saya rasa untuk budgetingnya sangat bersahabat dan tidak membutuhkan modal yang besar gitu. Yang berikutnya apa lagi? Yang berikutnya kita membuat jembatan kayu. Jembatan kayu ini juga menjadi daya tarik
untuk menarik pengunjung datang ke Pulau Tamang. Untuk ukurannya kita tak perlu membuat panjang, kita sesuaikan aja dengan budget yang ada. Ini cuma untuk awalan aja gitu Bapak Ibu. Nah, kalau udah masyarakatnya atau pengunjungnya banyak, bisa kita jadikan sebagai momentum untuk pembuatan portofolio gitu. Yang berikutnya, pembuatan penginapan homestay dan lokasi camping. Nah, bentuk homestay yang Sabar opsikan, kita bisa memanfaatkan rumah-rumah warga yang ada di Desa Pulau Tamang. Mungkin kebijakannya bisa seperti di satu rumah itu menyediakan satu kamar, atau mungkin kalau ada rumah-rumah yang kosong itu yang kita manfaatkan. Jumlahnya nggak usah banyak-banyak Bapak Ibu. Kita cukup sediakan 3 aja terlebih dahulu gitu. Ini sebagai awal permulaan yang bagus. Yang berikutnya lokasi camping. Mungkin di bagian atas atau bagian bukit yang ada di Pulau Tamang itu bisa kita sediakan space untuk tempat penginapan yang berkonsep camping atau mungkin di pinggiran laut gitu. Ini segmentasinya yaitu kalangan muda gitu atau remaja. Yang berikutnya, mungkin kita juga bisa menyediakan rumah makan atau rumah makanan seperti itu. Rumah makannya bisa kita tempatkan mungkin di pintu masuk Pulau Tamang. Nah, problem wisatawan yang saat ini berkunjung ke Pulau Tamang, Bapak Ibu semuanya, mereka kalau berkunjung ke sana penyedia makanannya nggak ada gitu. Jadi kalau kita sampai ke Pulau Tamang itu mau cari makan susah, jajanan juga terbatas gitu. Nah, saya berharap mungkin di tahun ini atau di momen Lebaran ini kita bisa sediakan ini. Nah, kalau desa belum punya budgetnya, mungkin teman-teman yang punya kelebihan dana bisa kita sarankan untuk menyediakan ini. Yang berikutnya, toko souvenir. Nah, ibu-ibu PKK atau mungkin Karang Taruna atau mungkin pengrajin yang ada di Pulau Tamang, kita bisa berdayakan untuk menyediakan beberapa souvenir atau oleh-oleh khas yang yang berasal dari Pulau Tamang gitu. Tentunya ini juga akan memanfaatkan limbah laut atau mungkin karang-karang laut dan lain sebagainya untuk kita jadikan souvenir dan oleh-oleh khas dari Pulau Tamang. Nah, kalau pengembangan tadi ataupun hal-hal yang sudah Sabar sampaikan sebelumnya yang kita buat seperti pembuatan tanaman hias di sepanjang jalan dan pembuatan spot-spot foto di pinggiran laut atau mungkin di lingkup ruang rumah atau masyarakat, pembuatan jembatan kayu, pembuatan penginapan berbentuk homestay atau bentuk penginapannya camping, lalu rumah makan, toko souvenir, ini sudah menjadi satu langkah yang bagus gitu. Dan ini juga bisa menjadi sumber pendapatan desa. Nah, sumber pendapatan desanya seperti apa? Yang pertama, penjualan yang ada di Desa Pulau Tamang itu akan meningkat gitu karena dengan adanya ini dengan adanya tempat-tempat yang kita sudah sediakan sebelumnya akan menjadi daya tarik wisatawan untuk berkunjung. Nah, Sabar rasa sedangkan sepolos ini aja Pulau Tamang banyak masyarakat yang berkunjung, apalagi nanti kalau sudah kita modifikasi. Tentunya ini akan meningkatkan kegiatan wisatawan yang berkunjung ke Pulau Tamang. Yang berikutnya, uang transportasi kapal, uang masuk pulau. Uang masuk pulau ini mungkin bisa kita buatkan perdesnya, peraturan desanya, seperti tiap orangnya yang berkunjung ke Pulau Tamang dikenakan biaya kebersihan Rp3.000 dan sebagainya. Itu tergantung dari kebijakan peraturan desa yang Bapak Ibu buat. Yang berikutnya, rumah makan Pulau Tamang dan UMKM Pulau Tamang ini bisa yang mengelola BUMDes seperti yang saya sampaikan tadi. Mungkin kita bisa sediakan rumah makan seafood dan buat toko-toko souvenir yang dimana ini pengelolanya BUMDes dan hasil penjualannya itu masuk ke BUMDes, Badan Usaha Milik Desa gitu. Yang berikutnya sumber pendapatannya dari mana? Dari penginapan yang tadi, yaitu homestay dan areal perkempingan, areal camping gitu. Nah,
pendapatan-pendapatannya ini akan masuk ke kas desa gitu, ke kas badan usaha milik desa gitu. Untuk tahap pembangunan di awal mungkin Sabar rasa cukup sampai di situ aja untuk menampung atau menarik daya antusiasme dari wisatawan dan pemangku kepentingan. Nah, kalau itu udah jadi Bapak Ibu, sama halnya yang seperti Sabar sampaikan di awal, itu udah keren banget nih portofolio kita, proposal kita kalau mau minta bantuan dan lain sebagainya. Pembangunan kita tidak hanya cukup sampai di situ, tentunya ada pembangunan yang keberlanjutan. Itu Sabar sampaikan, pembangunan di awal saja Bapak Ibu. Jadi kalau ini sudah berjalan, udah kita resmikan, momentumnya udah dapat, kita akan membuat pembangunan yang keberlanjutan. Yang mungkin penginapan homestay-nya yang cuma 3 bisa kita tambahin menjadi 5 dan fasilitasnya kita tingkatkan lagi gitu. Mungkin itu saja yang dapat Sabar sampaikan. Saran dari Bapak Ibu semuanya, Sabar persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.